Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Nini Elsadara Puspita dari kelas Gizi 4B, Fakultas Psikologi dan Kesehatan jurusan Gizi. Dalam video ini, saya akan membahas tentang salah satu mata kuliah di Gizi, yaitu teknologi pangan. Apa sih teknologi pangan itu? Jadi intinya, teknologi pangan itu membahas proses produksi makanan dan memastikan makanan yang diproduksi itu aman untuk dikonsumsi serta memenuhi kebutuhan gizi konsumen. Materi-materi yang ada di mata kuliah teknologi pangan ini salah satunya yaitu pengeringan. Apa sih pengeringan itu? Yuk kita bahas. Yang pertama yaitu definisi pengeringan. Pengeringan merupakan proses penghilangan kadar air dari suatu bahan pangan. Tujuan utama komoditas pengeringan yaitu untuk mengawetkan atau untuk pengawetan. Tetapi selain untuk pengawetan, terdapat juga tujuan-tujuan lainnya, yaitu yang pertama untuk mengurangi biaya kemasan, untuk mengurangi bobot pengangkutan, untuk memperbaiki cita rasa bahan makanan, dan untuk mempertahankan kandungan nutrisi bahan makanan. Dan terakhir, prinsip utama pengeringan yaitu menghilangkan kadar air dari dalam bahan makanan untuk mencegah aktivitas mikroorganisme. Yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pengeringan. Ada apa aja sih? Jadi di sini ada dua faktor. Kita bahas dulu yang pertama ya. Yang pertama yaitu faktor yang berhubungan dengan udara pengering. Satu yaitu suhu. Apa sih maksudnya? Jadi semakin tinggi suhu untuk pengeringan, maka semakin banyak jumlah air yang akan diuapkan. Nah, otomatis proses pengeringan juga akan semakin cepat. Dua, yaitu kelembapan udara. Kelembapan udara di sini menggambarkan kandungan air di dalam udara. Jadi, semakin tinggi kelembapan udara, maka semakin tinggi uap air di dalam makanan tersebut. Berarti, semakin lembab bahan makanan, maka semakin lama proses pengeringannya. Tiga, yaitu kecepatan aliran udara pengering. Maksudnya adalah, kecepatan aliran udara yang tinggi, maka semakin cepat proses pengeringannya. Sebaliknya, jika kecepatan pengering udaranya itu rendah, maka semakin lama proses pengeringannya. Faktor yang kedua yaitu faktor yang berhubungan dengan sifat bahan yang akan dikeringkan. Nah, satu yaitu ukuran. Jadi, semakin besar dan lebar ukuran bahan yang akan dikeringkan, maka semakin lama proses pengeringannya. Namun sebaliknya, jika semakin kecil dan tipis ukuran bahan yang akan dikeringkan, maka semakin cepat proses pengeringannya. Dua, yaitu kadar air. Semakin tinggi kandungan kadar air di dalam bahan yang akan dikeringkan, maka semakin lama proses pengeringannya. Tiga, yaitu tekanan udara. Jadi, semakin kecil tekanan udaranya, maka semakin besar kemampuan udara untuk mengangkat air. Jadi, semakin cepat pengeringannya. Yang ketiga, yaitu jenis-jenis pengeringan. Jenis-jenis pengeringan ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, pengeringan alami. Yang kedua, pengeringan buatan. Yang ketiga, pengeringan secara pembekuan. Jenis pengeringan alami itu ada dua. Yang pertama, sun drying. Sun drying ini menggunakan matahari atau sinar matahari. Pengeringan jenis ini harus ditempatkan di tempat yang kering dengan suhu sebesar 100 derajat Fahrenheit. Yang kedua yaitu air drying. Jadi air drying ini berbeda dengan sun drying atau berbeda dengan sinar matahari. Jadi air drying ini menggunakan udara. Air drying ini dilakukan dengan cara menggantungkan bahan di tempat yang kering dan dengan udara yang berhembus. Pengeringan alami ini tentu saja ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu biayanya relatif lebih murah, terus juga tidak memerlukan tenaga ahli, dan kelemahannya adalah cenderung membutuhkan lahan yang luas serta sangat bergantung pada cuaca dan memerlukan juga sanitasi higienis yang tinggi. Yang kedua yaitu pengeringan buatan. Pengeringan buatan ini menggunakan dua alat, yaitu menggunakan dehidrator
dan menggunakan oven. Tentu saja dalam pengeringan buatan ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu suhu dan kecepatan dapat diatur, tidak bergantung pada cuaca, dan sanitasi dan higienisnya dapat dikendalikan. Serta kekurangannya yaitu memerlukan keterampilan dan alat yang khusus. Yang ketiga yaitu pengeringan secara pembekuan. Pengeringan secara pembekuan ini disebut freeze drying. Metode dari freeze drying ini yaitu menurunkan suhu dan tekanan dalam bahan tersebut. Caranya yaitu bahan tersebut harus dimasukkan ke dalam ruang vakum sebelum dimasukkan ke dalam freezer. Nah, gitu aja pembahasan dari mata kuliah Teknologi Pangan mengenai materi pengeringan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS Teknologi Pangan. Saya akhiri, saya Ninial Sadara Puspita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.